Tidak ada anak di dunia ini yang sama, sekalipun kembar identik. Setiap anak memiliki ciri khas yang tersendiri. Begitu juga murid-murid kita. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik memberikan pembelajaran yang terbaik sesuai dengan kebutuhannya? Ayo, simak penjelasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Retan Dewi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebelumnya, saya tidak mementingkan keberagaman pada murid, sehingga semua murid diperlakukan sama. Tidak peduli apa yang menjadi kesukaan mereka, bagaimana gaya belajar mereka, maupun apa yang membuat murid nyaman di kelas. Tetapi, setelah saya mempelajari teori pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai mencoba dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar murid. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, saya memberikan asesmen diagnostik untuk menentukan gaya belajar murid dengan menggunakan lembar observasi yang telah saya siapkan sebelumnya. Dari hasil asesmen diagnostik ini menyimpulkan bahwa 12 siswa itu dominan gaya belajar kinestetik, 10 siswa dominan gaya belajarnya auditori, dan 13 siswa dominan pembelajarannya dengan menggunakan. Kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan pada kelas 8 submateri gangguan atau penyakit sistem pencernaan pada manusia. Seperti biasa, pembelajaran diawali dengan memberi salam kepada siswa, kemudian menyapa siswa, lalu menanyakan kabar siswa, kemudian diawali dengan berdoa bersama siswa, dilanjutkan dengan mengecek kehadiran siswa, memberikan pertanyaan pemantik, dan menyampaikan tujuan pembelajaran serta penilaian yang dilakukan, dan diakhiri dengan kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana nak? Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Dedo sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Kawan-kawan kita berdoa di dalam hati dan mulai. Doa selesai. Siapa hari ini yang tidak masuk? Putra. Kenapa Putra? Lagi ya? Ya, nanti yang rumahnya ditutup rumah Putra, boleh ya putranya ditutup. Sampaikan salam dari ibu, semoga cepat sembuh. Oke. Dan alhamdulillah untuk yang hadir hari ini diberi kesehatan sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Teman sebelumnya kita belajar tentang organ pencernaan pada manusia. Ada yang masih ingat organ pencernaan apa saja? Mulut, benar. 2, kerongkongan. Terus usus, baik usus besar maupun usus halus. Yang keempat, lambung. Makanan yang kita makan berakhir di anus, benar sekali ya. Oke, sebenarnya ada hubungan tidak antara makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum dengan kesehatan organ pencernaan kita? Ada hubungan tidak? Ada yang bisa punya pendapat? Oke, ini apa ini? Ada hubungan pada saat makanan dan minuman yang kita konsumsi sehat, maka organ pencernaan kita juga sehat. Iya, terima kasih, benar sekali anak ya apa yang diberikan pendapat oleh Aini. Kalau makanan dan minuman yang kita konsumsi itu sehat, maka insya Allah organ pencernaan kita juga sehat. Sebaliknya, pada saat makanan atau minuman yang kita konsumsi itu tidak sehat, maka akan menyebabkan masalah di organ-organ pencernaan kita. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia. Sebelumnya, Ibu sudah memberikan link YouTube video animasi lewat grup kelas kita. Apakah sudah kalian saksikan video tersebut? Oke. Di situ bagaimana si Bobby sakit perut karena waktu dia sebelum berangkat sekolah itu jajan sembarangan, akhirnya dia diare. Itu salah satu contoh gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia.
Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui kegiatan literasi, diharapkan murid bisa menyebutkan pengertian dari gangguan atau penyakit sistem pencernaan pada manusia. Melalui kegiatan literasi, kalian atau murid itu bisa menyebutkan penyakit atau gangguan apa saja pada organ pencernaan manusia. Kemudian kalian bisa menjelaskan penyebabnya, gejalanya, maupun cara mengatasinya. Dan melalui pengamatan video, kalian bisa mengusulkan cara hidup sehat atau pola makan yang sehat yang bisa untuk menjaga kesehatan badan kita. Oke, penilaian kita pada pertemuan kali ini itu bisa melalui pengetahuan, penilaian singkat maupun penilaian keterampilan. Kita lihat kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Salah satunya diantaranya adalah menghargai pendapat teman. Oke, artinya pada saat nanti kalian diskusi kelompok, mempresentasikan hasil diskusi kelompok, maka kalian akan bisa menghargai pendapat dari teman kalian sendiri. Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Itu yang gaya belajarnya kinestetik, ada yang auditori, dan ada yang visual. Ya, nah masing-masing kelompok ini untuk yang auditori dengan visual, Ibu sudah membagikan link lewat grup kelas. Silakan nanti kalian cek ya. Nah link tersebut untuk yang visual boleh kalian memakai menggunakan buku paket IPA yang dipinjam di perpustakaan. Nanti silakan dibagikan ke link Google artikel tentang gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Nah, auditori, Ibu juga sudah memberikan link. Nah, link yang kedua itu video pembelajaran tentang gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Ya, nanti kalian silakan menyaksikan video tersebut. Kemudian silakan kalian bekerja kelompok mengenai materi gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Kemudian nanti hasilnya bisa kalian presentasikan. Nah, untuk yang kinestetik boleh mengerjakan lembar kerjanya secara langsung. Jadi dia praktek secara langsung. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah paham, silakan kalian diskusi kelompok. Setelah diskusi nanti silakan kalian presentasikan di depan kelas. Jadi mau kita langsung ini. Oke, di caranya ya. Oke, lanjut. Tiap-tiap kelompok itu mengerjakan lembar kerja yang telah disiapkan oleh guru sebelumnya. Untuk anak yang dominan gaya belajarnya visual, tiap-tiap kelompok itu mengerjakan lembar kerja yang telah disiapkan oleh guru sebelumnya. Untuk anak yang dominan gaya belajarnya visual dan kinestetik, mereka mengerjakannya secara online dengan menggunakan aplikasi Google Form yang telah diberikan link di grup kelas. Kemudian untuk siswa yang dominan gaya belajarnya kinestetik, mereka mengerjakan lembar kerja secara langsung. Nah, setelah mereka berdiskusi, kemudian menghasilkan kesepakatan kelompoknya, mereka akan mempresentasikan di depan kelas dari masing-masing kelompok tersebut. Kegiatan inti diakhiri dengan penyampaian kesimpulan oleh guru dan murid dan penguatan kepada murid. Dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia adalah masalah yang terjadi pada saluran atau organ yang terlibat dalam pencernaan. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebagian besar diare disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri di usus besar yang berasal dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil kerja sama kelompok kami. Cara menjaga organ pencernaan adalah konsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, hindari makanan yang tidak sehat, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup. Oke,
kalian tadi sudah berdiskusi dalam kelompok, kemudian kalian juga masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Sekarang coba kita review ulang. Apa saja yang bisa kita tarik kesimpulan dari presentasi masing-masing kelompok di depan kelas tadi? Oke, ada yang bisa memberikan? Oh, oke, silakan Sabrina, Salsabila. Gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan adalah masalah yang terjadi pada saluran atau organ yang terlibat dalam pencernaan. Oke, baik sekali ya. Terima kasih. Silakan duduk Sabrina. Mari sekarang kita sama-sama mereview ulang keseluruhan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, apa sih yang dimaksud dengan gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan? Ya, Bu. Oke, silakan dong. Gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan adalah masalah yang terjadi pada saluran atau organ yang terlibat dalam pencernaan. Oke, terima kasih dong. Selanjutnya, kalau kita sudah tahu pengertian dari gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan, sekarang ada yang bisa membantu tidak? Apa saja sih penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan? Oke, silakan Putri. Penyakit pada sistem pencernaan adalah apendiksit, mak, diare, sariawan, dan sebagainya. Oke, terima kasih Putri. Now, bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan organ pencernaan kita? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Oke, silakan Kamza. Cara menjaga organ pencernaan: 1. Konsumsi makanan yang bergizi. 2. Minum yang cukup. Ya. 3. Istirahat yang cukup. Oke, benar sekali. Selain yang disampaikan oleh teman kita Kanza tadi, ada yang mau menambahkan tidak cara menjaga? Oh, oke, silakan Pak Din. Olahraga secara teratur. Hindari makanan yang tidak sehat. Oke, bye. Terima kasih semuanya. Pada kegiatan penutup, guru dan murid merefleksikan hasil pembelajaran pada pertemuan kali ini. Lalu dilanjutkan dengan evaluasi dengan pemberian kuis menggunakan aplikasi Quizizz. Kemudian memberikan penghargaan kepada murid yang paling aktif pada pertemuan kali ini. Dilanjutkan dengan pemberian tugas kepada masing-masing murid dengan meringkas pembelajaran atau materi dari gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia. Murid dibebaskan sesuai dengan minatnya, mau mengumpulkan tugas itu dalam bentuk teks tulisan, bisa juga dalam bentuk voice note atau rekam suara yang mereka kirimkan ke WA guru, ataupun bisa dengan bentuk video, bisa atau peta konsep sesuai dengan minat mereka. Kemudian pembelajaran diakhiri dengan doa bersama. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Oke, seru dan menyenangkan ya. Baik. Untuk mengetahui sampai di mana sih kalian memahami tentang materi yang kita pelajari pada hari ini, Ibu akan memberikan kuis ya dengan menggunakan HP kalian. Jadi kalian kerjakan kuisnya di HP, yang tidak membawa HP boleh bekerja berkelompok dengan yang di sebelahnya. Bagaimana pengalaman kalian dengan mengerjakan kuis dengan menggunakan aplikasi Quizizz pada hari ini? Oke, terima kasih. Sebelumnya, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk siswa yang hari ini termasuk yang paling aktif dalam mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tepuk tangan yang meriah untuk Sabrina Salsabila. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Jadi tugas ini berupa kalian meringkas materi gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan pada manusia. Kalian boleh mengumpulnya dalam bentuk tulisan saja, silakan. Kalau kalian mau mengumpulnya lewat voice note yang dikirimkan ke WA Ibu, silakan. Tapi kalau kalian juga mau mengumpulkannya, misalnya, oh Bu, saya hobi membuat video nih, saya mau membuat ringkasannya pakai video, silahkan. Terus kalau ada yang hobi menggambar, mau banyak peta konsep, silahkan. Kalian bebas memilih mengerjakan tugasnya sesuai dengan minat kalian masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Dari pembelajaran kita ini, ada yang mau ditanyakan?
Ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mari kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Kemudian seperti biasa kita akhiri pembelajaran dengan doa. Ibu Wita kepada ketua kelas, Edo untuk memimpin doa. Silakan Do. Mari kawan-kawan kita berdoa dalam hati. Berdoa mula. Berdoa selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi dari kelas 8. Saya sangat senang belajar dengan cara berkelompok, terutama dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya, sehingga saya menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridon Faldo dari kelas 8 SMP Negeri 3 Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saya mengumpulkan tugas dalam bentuk voice note ataupun rekam suara tentang gangguan penyakit sistem pencernaan pada manusia. Gangguan pada sistem pencernaan pada manusia adalah masalah yang terjadi pada organ pencernaan manusia. Adapun jenis-jenis gangguan penyakit sistem pencernaan pada manusia yaitu apendiksitis, sariawan, diare, sambelit ataupun konstipasi, GERD, dan obesitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Salsadila, kelas 8 SMP Negeri 3 Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saya mengumpulkan tugas dalam bentuk video tentang gangguan atau penyakit sistem pencernaan pada manusia. Gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan adalah masalah yang terjadi pada organ pencernaan manusia. Jenis-jenis gangguan atau penyakit sistem pencernaan pada manusia adalah 1. Apendiksitis, 2. Sariawan, 3. Diare, 4. Sembelit atau konstipasi, 5. GERD, 6. Obesitas. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Tusita, kelas 8 SMPN Negeri 3 Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saya mengumpulkan tugas dalam bentuk video tentang gangguan penyakit sistem pencernaan pada manusia. Jenis-jenis gangguan penyakit sistem pencernaan pada manusia: 1. Apendiksitis, 2. Sariawan, 3. Diare, 4. Sembelit, 5. GERD, 6. Obesitas. Hidup sehat untuk mencegah gangguan penyakit pada sistem pencernaan: 1. Minum air putih yang banyak, 2. Istirahat yang cukup, 3. Makan dan minum bergizi dan mengandung cukup serat, 4. Olahraga yang teratur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almiti Karin, kelas 8 SMPN 3 Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saya mengumpulkan tugas dalam bentuk video tentang gangguan atau penyakit sistem pencernaan pada manusia. Gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan adalah masalah yang terjadi pada organ penerapan manusia. Hidup sehat untuk mencegah gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan adalah: 1. Minum air putih yang cukup, 2. Istirahat yang cukup, 3. Makan makanan bergizi dan mengandung serat, 4. Olahraga teratur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.